Selatan. Hasil pilkada ini akan dilaksanakan pada tanggal 19. Selanjutnya kita akan beralih ke kantor bupati, yang dimana teman-teman aktivis dari Forum Pemuda Demokrasi Kepton ini melakukan aksi menyuarakan aspirasi masyarakat terkait turunnya nilai-nilai demokrasi di sengketa pilkades di kantor Bupati Kabupaten Buton Utara. Ini sangat luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman aktivis demi menjunjung tinggi nilai Pancasila, nilai demokrasi. Namun beberapa detik kemudian Kasat Pol PP mendatangi Korlap yang membawakan aspirasi bahwa tidak bisa menemui bupati. Ada apa ini? Dengan alasan bahwa bupati ada tamu dari luar daerah Kabupaten Buton Utara. Namun teman-teman dari aktivis, para penegak keadilan ingin meminta waktu diskusi mengenai sengketa ini. Artinya bupati ini kepala daerah ingin disampaikan, namun selalu dicegah. Tiba-tiba ada salah satu pegawai yang ada di kantor bupati Kabupaten Buton Utara datang mengatakan bahwa bupati sedang ada tamu. Aneh. Tiba-tiba datang lagi Kasat Pol PP mengatakan bahwa bupati sedang tidak enak badan. Ada apa ini? Tanda kutip. Yang satu mengatakan bupati ada tamu, yang satunya mengatakan bupati sedang sakit. Ada apa sebenarnya di balik ini? Ada apa sebenarnya di balik ini? Namun teman-teman tetap melanjutkan aksi dan berdebat dengan Satpol PP, Kasat Pol PP dengan salah satu kepegawaian yang ada di kantor Bupati Kabupaten Buton Utara. Seketika kemudian tiba-tiba salah satu masyarakat yang ada di kantor bupati membantah dan membentak para massa aksi. Secara tiba-tiba datang. Ada apa sebenarnya? Ada apa di kantor bupati dengan adanya kasus sengketa pilkades yang ada di Bubur Barat? Sahabat TV Jejak 98 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Lalu beberapa kemudian, karena masa aksi ini datang harus ketemu dengan bupati, maka hadirlah seorang sekda Kabupaten Buton Utara menemui masa aksi. Dan sekda pun mengatakan bahwa ini akan dikawal. Hal-hal seperti ini tidak bisa kita diamkan. Artinya nilai-nilai demokrasi yang ada di Kabupaten Buton Utara hari ini sudah mulai tidak ternilai. Sahabat TV Jejak dimanapun Anda berada, kami dari TV Jejak 98 Provinsi menayangkan hasil aksi teman-teman Forum Pemuda Demokrasi Kepton. Salam sehat dari TV Jejak. Setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapat itu kaum. Maka jika ada yang menghalangi gerakan yang kita bangun pada hari ini, jelas itu telah melanggar
undang-undang. Yang perlu saya sampaikan bahwa ada informasi bahwa Pak Bupati tidak bersedia menerima masa aksi karena ada tamu dari luar Kabupaten Buton Utara. Namun yang dipertanyakan hari ini adalah mana yang lebih penting, aspirasi masyarakat atau tamu dari luar Buton Utara. Perlu diketahui bahwa aspirasi yang kami bawa pada hari ini adalah masalah penting, masalah terkait nilai-nilai demokrasi. Yang kita tahu semua di sini adalah bupati dan wakil bupati adalah hasil dari produk demokrasi itu sendiri. Betul tidak, kawan-kawan? Maka agak aneh dan lucu jika Pak Bupati Kabupaten Buton Utara tidak menyelesaikan persoalan ini dengan seadil-adilnya sesuai visi misi dari Bupati Buton Utara yang termuat di situ bahwa adil. Nah, pada momen ini kita semua masyarakat dari Desa Bubu Barat ingat dan perhatikan hari ini, apakah memang PMK Kabupaten Buton Utara akan menyelesaikan persoalan ini dengan seadil-adilnya? Saya kira kita semua yang berada di sini tidak akan setuju dan tidak akan sepakat jika ada perlakuan yang tidak berkeadilan. Dan perlu saya sampaikan bahwa semua yang berada di dalam kantor ini itu digaji dari uang rakyat, dari atas, dari bawah sampai atas. Maka sudah seharusnya aspirasi dari masyarakat itu pula harus diterima. Maka untuk membuktikan itu, jika memang benar-benar Pak Bupati Buton Utara berpihak kepada masyarakat yang tertindas, maka sudah seharusnya yang sudah seyogianya beliau menemui Mas. Betul tidak, kawan? Dan yang perlu saya sampaikan bahwa kami ini dari Pelasok dari Desa Bubu Barat yang akses jalannya rusak, yang sementara jalan ini juga masih persoalan, tapi kami tidak bawa isu itu hari ini. Kami akan bawa pada agenda-agenda berikutnya. Jadi yang kami harapkan saat ini adalah kehadiran dari Bupati Buton Utara. Betul tidak, kawan-kawan? Kali ini masyarakatnya dan tidak menutup kemungkinan kami juga yang menyumbang surat suara sah pada pemilihan pilkada Kabupaten Buton Utara. Alangkah tidak etis jika masyarakat yang sudah mempercayakan kepemimpinan Kabupaten Buton Utara itu kepada ini yang jelas tahap sudah kami lewati. Ya. Pol PP Silakan menanyakan koordinasi taksi, dengan pihak surat yang taksi, kami surat minta taksi. izin. Kami sudah minta izin kepada pihak itu. Kenapa sampai saat ini bapak-bapak yang menggunakan baju pelaut mengawal kami? Karena memang kami sudah berikan izin.
Iya, pemberitahuan itu tentang pemberitahuan aksi ini. Tidak mungkin ada pengawalan ketika tidak ada pemberitahuan. Kan ini tidak sinkron ini, Pak. Iya, takutnya ini masuk ke aksi, Pak. Tetap kita mau hearing, Pak. Kita ingin menemui puncak pimpinan, Pak. Enggak, Pak, kita tidak mau, Pak. Enggak, Pak. Kita tidak mau tahu, pokoknya kita harus bertemu langsung dengan Bapak Bupati, Pak. Ya begini, Pak. Kami ini hanya ingin menemui Pak Bupati sebagai unsur pimpinan di PMD Kabupaten Bintang Utara. Memang tadi dijelaskan di Dinas PMD, tapi secara tidak langsung itu kan hanya mewakili. Yang kami mau di sini, Pak, penjelasan langsung dari Pak Bupati. Ini poinnya, Pak. Mohon dimengerti. Kami akan terkait sengketa pilkades. Kami butuh penjelasan dari Pak Bupati. Kami tidak puas dan kami ingin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Pak, kami memang betul kami sudah ke Dinas PMD Buton Utara dan kami sudah diterima oleh Kepala Dinas terkait. Namun, Pak, perlu kita ingat bahwa ini adalah persoalan yang terjadi di dalam wilayah pemerintah Kabupaten Buton Utara. Saya kira itu jelas. Dan kemudian persoalan izin, bapak-bapak yang berseragam saat ini mengawal kami daripada rute awal sampai dengan di depan kantor Bupati Buton Utara pada saat hari ini. Mereka menggunakan simbol negara. Dan kemudian turunnya mereka pun tidak serta-merta turun begitu saja, Pak. Mereka juga punya prosedur. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa ketika kami diklaim tidak menyampaikan surat pemberitahuan aksi atau SP aksi ke pihak terkait, namun mereka bisa hadir di sini? Itu saja, Pak. Dan kemudian kenapa sampai kami ngotot untuk bisa bertemu langsung dengan Pak Bupati? Simpel, Pak. Kami hanya mau menyeru kepada orang tuanya kita. Jangan hanya pas kampanye, Bulu Barat dengan jalannya rusak sana didatangi. Kami datang ke sini meminta bagaimana solusi daripada orang tuanya kita, Pak. Kami di sini ini bukan datang meminta uang, hanya minta waktu untuk bertemu langsung, Pak. Jangan hanya kami lihat saja fotonya pada saat di surat suara. Kami mau ketemu langsung, ternyata ini adalah pimpinannya kita. Dan ternyata dia masih mau melihat masyarakat yang tertindas. Beliau masih mau mengurus persoalan-persoalan. Apalagi ini bersangkutan dengan unsur-unsur demokrasi. Yang dimana kita ketahui bahwa beliau terpilih melalui asas demokrasi jelas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Saya kira itu jelas, Pak. Jadi kami di sini hanya meminta untuk ketemu, Pak. Kami tidak meminta banyak-banyak, untuk ketemu kita diskusikan langsung terkait persoalan sengketa ini. Saya kira jelas. Mas Aksi, dapatkan barisan. Kita tunggu sampai kita dipertemukan dan kita langsung curhat dari hati ke hati kepada yang katanya Bupati Buton Utara yang saudara-saudara sekalian. Itu saja mungkin akhir kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmen 1 doang. Mohon maaf ini, Pak. Mohon maaf karena kami cuma ingin menyampaikan bahwa apapun yang kemudian disampaikan oleh Kepala Dinas PMD tadi itu tidak seluruhnya merepresentasikan daripada hasil gerakan hari ini. Tidak ada itu. Saya cuma mau sampaikan itu. Pak Kadis, apa yang kemudian dia sampaikan kepada Pak Bupati itu merupakan bukan representasi daripada kami, bukan. Karena ada lagi beberapa keluhan yang mau kami sampaikan kepada Pak Bupati. Saya kira jelas. Jadi kami juga artinya cuma ingin berdialog saja sama Pak Bupati, kan tidak lama itu kan. Artinya 10 menit, setengah jam kan tidak lama. Berikanlah ruang untuk anak-anakmu ini mengeluh kepada ayahandanya. Tidak, kita mau ketemu Pak Bupatinya langsung, Pak. Iya. Intinya sebenarnya apa yang disampaikan saya
Tidak kanda, tidak. Kalau kaitannya dengan pilkades itu sudah disampaikan. Maksud saya begini, artinya kita buka-bukaan saja lah Pak, kita transparansi saja. Betapa setengah matinya kita mau bersilaturahmi sama bupati ini, terkecuali dalam momentum-momentum seperti ini. Setengah mati, susah sekali. Ya Allah Pak. Maksudnya Aduh Pak. kita juga ini Pak. Yang jelas masalah kalian ini kan dalam lagi proses, mudah-mudahan. Makanya kalian kan Iya Pak, maksud kami saya baru begini. sampaikan di Pak Bupati Pak. Kan lagi dalam proses. Tidak kanda. Nah, yang kami mau sampaikan bahwa apa yang dijelaskan oleh Kadis PMD itu tidak sepenuhnya merupakan representasi daripada materi aksi hari ini, tidak. Jadi ada kemudian tuntutan-tuntutan lain, masukan-masukan lain yang mau kami ingin sampaikan kepada Bupati. Jadi kalau kemudian kami tidak diperbolehkan bertemu Bupati dengan alasan bahwa Kadis PMD sudah menyampaikan semuanya, itu tidak. Nah itu kalau secara saya pribadi bukan jawaban yang rasional, karena masih ada kemudian hal-hal yang lain yang mau coba kami diskusikan dalam momentum ini. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kita buka-bukaan saja. Betapa setengah matinya kita mau bertemu sama pejabat ini, susah sekali. Kalau bukan dalam momentum ini, ya kita percaya Bupati tidak akan mau kirim kita, apalagi kita ini siapa? Ini masyarakat petani saja. Jadi artinya kan jangan kemudian kita beralih-alih seperti itu harus lewat protokoler dan sebagainya, jangan. Sudah biasa kita dijanji-janji Pak. Aturan, ya kan? Berbicara masalah aturan. Undang-undang sudah menjelaskan tentang apa? Tentang kebebasan berpendapat. Kami ingin mengelola pendapat kami, Pak. Itu Bapak paham kenapa Bapak yang bilang begitu? Apa kaitannya dengan kepala daerah untuk mengintervensi? Tidak ada Pak. Ini yang harus ada dalam KPU. Yang mengamankan dalam Bawaslu. Oh, ternyata kawan-kawan, undang-undang ini cuma KPU dan Bawaslu. Ya. Apa? Dia kan sudah sampaikan kita tadi. Sampaikan apa? Kan kamu baca Kita mau ketemu Bupati, Pak, bukan mau ketemu Bapak. Kita juga yang ketemu. Ini tidak sini. Kita ketemu tadi. Kita mau ketemu Pak Bupati, Pak. Siapa? Kami ini masyarakatnya, Pak. Saya juga masyarakatnya ini. Ya sudah. Mari sama-sama, Mari sama-sama Pak. Sama-sama stay-stay. Begini Pak. Mohon maaf ya Pak, artinya kita Atas kesediaannya Pak Sekda yang dalam hal ini mewakili Pak Bupati Buton Utara. Sebenarnya yang ingin sekali kami temui adalah Pak Bupati Buton Utara. Nah, jikalau memang Pak Sekda yang bersedia menemui kami yang tergabung dari APD, Aliansi Perjuangan Demokrasi Ketom, ada yang perlu kami sampaikan beberapa hal terkait sengketa Pilkades Bubu Barat. Oh iya, paham. Jadi ini dari dulu saya Kanda sampaikan bahwa kami meminta kepada pihak Pemda Kabupaten Buton Utara untuk mengawal serta mempraktekkan asas-asas keadilan dalam penyelesaian sengketa. Karena kita tahu bersama jangan sampai ada berbagai kepentingan yang mencoba masuk dalam penyelesaian yang kita tahu bahwa jangan sampai ada kepentingan politik hanya untuk modal pemilihan pilkada 2024. Artinya sentimen politik ada di situ. Nah, maka dari itu kami meminta sekali sampaikan agar praktek-praktek yang saya sampaikan tadi
bisa menjadi tanggung jawab pihak Pemda dalam hal ini menegakkan penyelesaian sengketa dengan secara adil dan transparan. Mungkin sekian dari saya. Tidak ada teman-teman yang ditambahkan, saya persilakan. Prinsipnya saya sudah tahu, saya sudah pelajari di Permendagri juga. Dalam hierarki tata pemerintahan di tingkat daerah, gubernur provinsi maupun di kabupaten kota, ada hierarki bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, terus dibantu asistennya, terus kepala PD yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Untuk kasus Pilkades hari ini, dalam aturannya kan sebenarnya itu dia selesai di tingkat kecamatan. Harusnya ya, di kecamatan. Tapi ketika ada perselisihan maka akan dikonsultasikan kepada dinas terkait itu. Oke, karena ada di Kementerian, saya akan kawal. Siap, saya akan kawal. Oke? Iya, saya akan kawal. Karena proses ini kita harus sesuai tahapannya. Nanti saya akan kawal Gubernur Bubu Barat kan di Gudeg kan? Kamboa, Kecamatan Kamboa. Ya, nanti saya akan kawal. Karena saya akan minta Pak Camat untuk diadil lah dalam melihat demokrasi ini tanpa ada kepentingan politik siapapun. Ya, akan kawal. Karena begini, penyelesaiannya kan penanganannya ini kan ada tingkatan. Tingkatannya ini dia itu final di camat. Pilkades. Kami nanti ketika ada usulan untuk di SK-kan ke bupati. Nah, saya cerita dulu yang panjangnya, jangan dulu dibantai. Nah, ketika sudah keluar SK bupati, maka ada hak dari kita, dari pihak-pihak yang tidak merasa puas untuk mem-PT-UN-kan. Maka disitulah masuk ranahnya kita di Pemda dalam arti di pemerintahan kan, di tingkat seperti saya sebagai sekda. Nah, tapi ini masih di ranahnya kecamatan. Saya akan kawal, saya janji. Percaya tidak? Percaya. Percaya tuh? Percaya, saya akan janji. Kalau kalian tidak percaya gimana? Gimana sama kami kalian? Siap. Percaya.